Connection is a crucial thing in public speaking. Koneksi merupakan bagian yang sangat penting dalam public speaking. Kok bisa? Seringkali dalam mempelajari public speaking atau komunikasi, saya sering menyampaikan bahwa hal yang paling penting ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain adalah get attention first. Dapatkan perhatian terlebih dahulu. Mendapatkan perhatian merupakan indikator dari telah terjadinya koneksi yang baik antara kita sebagai seorang public speaker atau komunikator dengan audiens kita. Dan ini untuk memastikan jalan untuk menyampaikan pesan itu benar-benar sudah nyambung, sehingga audiens kita bisa menerima pesan yang dikirimkan. Tapi seringkali terjadi begini teman-teman. Banyak yang kemudian menjadi barriers atau penghalang dari membangun sebuah koneksi dari si pembicara atau public speaker dengan audiens. Hal yang sederhana, saya banyak menemukan kasus-kasus yang ketika orang tersebut ngobrol dengan orang lain, dengan sahabatnya itu nyaman banget. Kalau ngobrolnya berdua enak banget gitu. Atau kalau ngobrolnya dalam kondisi yang santai itu enak dan sangat-sangat powerful. Tapi kemudian ketika orang tersebut mendapatkan momen mereka harus ngobrol secara formal, mereka harus tampil di atas panggung, kemudian mereka stuck. Dan mereka tidak bisa menghadirkan penampilan yang sama seperti saat mereka ngobrol santai. Kenapa ini terjadi? Hal yang sederhana saya biasanya sarankan begini. Coba deh Anda ganti kata-kata Anda. Jangan lagi menggunakan kata saya akan sambutan, saya akan presentasi. Coba gunakan kata yang lebih santai yang membuat Anda lebih nyaman. Misalnya, saya akan ngobrol dengan audiens. Saya akan berbagi cerita. Di beberapa kasus ini powerful banget. Powerful banget. Dan ketika kita berbicara mengenai connection, menghubungkan antara si pembicara dengan si audiens, itu harus ada kekuatan yang bisa menghubungkan, salah satunya dalam bentuk penghubungan emosi. Bagaimana caranya untuk melakukan atau meningkatkan connection kita? Karena connection is a crucial things in public speaking. Maka hari ini teman-teman saya ingin sharing tentang 3 hal. 3 hal sederhana yang teman-teman bisa lakukan untuk menguatkan koneksi dengan audiens Anda. Yang pertama adalah antusiasme. Ini wajib bagi seorang pembicara atau public speaker. Antusiasme itu menular. Jika Anda antusias dengan apa yang Anda sampaikan, maka audiens Anda akan antusias. Jangan pernah berharap audiens Anda akan antusias terhadap apa yang Anda sampaikan, sementara Anda tidak antusias. Atau Anda berpikir Anda merasa Anda antusias, tetapi ternyata itu tidak keluar dari bentuk suara Anda, dari bahasa tubuh Anda. Itu gak kelihatan. Untuk memastikan kita antusias dengan materi kita dan kita pancarkan hal tersebut melalui apa? Lakukan suara Anda, dramakan wajah Anda, dan tarikan tubuh Anda. Karena 3 bagian ini bisa menguatkan unsur emosi pada saat Anda berkomunikasi. Itu yang pertama. Antusiasme menjadi bagian penguat untuk membangun sebuah konektivitas antara pembicara dengan audiens. Yang kedua adalah pada dasarnya, semua orang atau audiens itu suka dengan orang yang sama dengan mereka. Mungkin hal-hal lain bisa disamakan ya. Apakah seragam Anda, pakaian Anda mirip-mirip dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks ini saya ingin menyinggung terkait dengan bahwa semua orang itu punya hal-hal yang berhasil atau sukses, punya hal-hal yang gagal, punya kekuatan, punya kelemahan. Jadi kalau kita ngebangun sebuah materi yang kita siapkan untuk audiens kita, tidak hanya berbicara tentang kesuksesan saya saja, kesuksesan kita saja sebagai seorang pembicara tanpa ada kelemahan. Kita manusiawi, ada saatnya gagal, ada saatnya sukses. Ya, itu diceritakan. Saya sering memasukkan ini sebagai bagian dari materi saya. Saya selalu mengatakan bahwa saya adalah anak yang dulunya berpikir saya ini introvert. Takut banget mau ngobrol dengan orang. Dan saya sering gagal, saya sering malu. Tapi kemudian ketika menemukan sebuah pola yang dipelajari tentang public speaking, oh ternyata bisa ya. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa saya juga sama seperti Anda sebagai audiens yang punya takut, yang punya nervous, yang pernah gagal, yang kemudian berhasil dengan pelan-pelan menempuh step by step sesuai dengan struktur dan teori serta tips yang telah dipelajari. Nah, yang ketiga teman-teman, ini hal sederhana dan sering kita lakukan. Acknowledgement, memberikan apresiasi kepada audiens kita. Ingat teman-teman ya, apresiasi yang kita berikan kepada audiens kita itu tidak sebatas saya sangat senang sekali
sekali ya berada di hadapan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya datang ke sini. Jangan hanya sebatas ucapan terima kasih, tapi buktikan bentuk apresiasi yang kita berikan kepada audiens dengan menyiapkan materi kita dengan sungguh-sungguh dan memiliki nilai value yang tinggi. Jadi tidak hanya sebatas menghabiskan waktu orang untuk mendengarkan kita, sementara audiens kita itu nggak mendapatkan apa-apa. Di sini juga pentingnya kita mengetahui siapa audiens kita dan kita bisa mempersiapkan materi apa yang kita akan bagikan kepada audiens kita, dan kita mau memastikan bahwa materi tersebut memiliki nilai dan sangat bermanfaat untuk audiens kita. Itu dia 3 hal sederhana yang teman-teman bisa lakukan untuk menguatkan koneksi. Ketika koneksinya sudah kuat, maka komunikasi Anda kepada audiens Anda juga akan sangat kuat. Selamat mencoba, selamat berlatih. Speak power and confidence. I'm ready. Sampai jumpa.